Petugas Polsek Kadu Pandak telah terhubung AKP Yusuf Ruhiman, Kapolsek Kadu Pandak, dan juga Nurjanah, salah satu anggota keluarga yang menderita lumpuh layu. Selamat siang Pak Kapolsek dan Ibu Nurjanah. Selamat siang dan Mas Dade. Pak Kapolsek, jadi awalnya keluarga ini bisa ketahuan keberadaannya oleh pihak kepolisian, seperti apa ceritanya Pak? Perlu kami sampaikan Mbak Pipi sama Mas Dade. Jadi saat ini kita Polri sedang dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-73. Kita diperintahkan pimpinan untuk selalu peduli kepada masyarakat. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka kita mencari informasi untuk melakukan bakti sosial kepada masyarakat. Kita memperoleh informasi dari Babin Kamtibmas. Dan diperoleh informasi bahwa memang ada satu keluarga tinggal dalam satu rumah berjumlah 6 orang, kondisinya kalau bahasa masyarakat dalam keadaan lumpuh gitu. Demikian Mbak Bibi sama Mas Dade. Jadi itu sekitar hari Kamis kemarin Pak. Hari Sabtu kami turun ke lapangan. Baik, pada saat pertama kali mengunjungi rumahnya, kondisi keluarga ini seperti apa Pak? Perlu kami sampaikan bahwa kondisi keluarga mereka, kita datang ke rumahnya, sebagian besar sedang duduk di dalam rumah dan ada yang 2 orang dalam keadaan terbaring. Baik. Pak Yusuf, di samping Anda ini ada Mbak Nurjanah ya, salah satu anggota keluarga juga. Saya ingin bertanya Mbak Nurjanah, bagaimana selama ini bertahan hidup dengan kondisi yang cukup terbatas begitu ya? Tolong diceritakan Mbak Nurjanah. Ya secara ini aja seadanya Bu, sama bantuan gotong royong gitu. Gotong royong maksudnya ini dibantu oleh tetangga begitu? Iya, semuanya masyarakat ikut membantu. Ya, Mbak Nurjanah, mohon maaf saya harus tanya, kenapa tidak ke dokter, ke puskesmas minta tolong begitu? Karena kurang pengetahuan kali Bu, jadi kita semua awam gitu, nggak ada biaya juga. Oke, ini kan paling tidak sudah ada polisi yang membantu, memberikan perhatian begitu, dan ini juga sudah naik di Newsline begitu. Apakah ada harapan untuk berobat, mau minta tolong bagaimana untuk hidup lebih baik, lebih sehat begitu? Mbak Nurjanah, ada harapan itu? Ada Bu, saya berharap semua pemerintah ikut membantu keluarga saya ini supaya berkelanjutan, dibantunya, jangan sampai di sini aja, supaya dalam jangka panjang bisa membantunya. Iya, baik Mbak Nurjanah, supaya agar bisa didengar ya harapan Mbak, agar bantuan ini tidak hadir saat ini saja, berkelanjutan. Begitu, ya, Mbak Nurjanah, dari anggota keluarga ini kan jumlahnya 6, siapa yang paling butuh pertolongan, yang paling mendesak Mbak Nurjanah? Yang 2, Ibu Yayas, Bu Fatimah. Oh, kenapa mereka butuh bantuan yang paling mendesak? Karena kalau mau bangun juga dibangunin kan, mau ini dibantuin terus. Baik, sudah kami dengar sama-sama jawaban Mbak Nurjanah. Ya. Mbak Nurjanah, mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi sebenarnya keluarga Mbak ini pertama kalinya itu kapan mereka menderita penyakit ini Mbak? Sekitar 1970 Pak. Sekitar kapan Mbak? Tahun 1970 kalau tidak salah dengar ya? Ya. 1970-an, artinya kan mungkin sudah sempat berobat. Pada saat itu keterangan dari dokter seperti apa Mbak? Katanya diagnosisnya penyakit Parkinson katanya. Oke, Mbak, ini dari lahir, ada yang dari lahir atau baru mengidapnya setelah dewasa Mbak? Sudah beranjak dewasa Pak. Dari lahir setelah sehat dewasa ya Mbak ya? Dari lahir sehat semua. Iya, waktu lahir semua dalam keadaan normal, baik ya? Baik. Iya. Kemudian Pak, bagaimana? Apakah kalian dari Pak Lurah pernah tidak ada dinas kesehatan atau dinas sosial yang datang ke rumah di Kadu Pandak? Pernah tidak? Ada, alhamdulillah.
Siapa mereka dan apa yang mereka sampaikan kepada Mbak Nurjanah dan keluarga? Pertama Bapak Kades beserta Ibu Bidan Ucu sama dari Bapak Kapolres, ini Kapolsek, sama Bapak Ketua Puskesmas. Baik, ini pertanyaan terakhir saya untuk Mbak Nurjanah. Mbak Nurjanah kan satu keluarga ini ada 6 orang. Jadi hidup sehari-hari untuk beraktivitas sehari-hari bagaimana Mbak? Ya, seadanya aja Pak. Sama aktivitas seperti mandi, makan, masak? Makan disuapin, mandi dimandiin. Masak itu ada Ibu Rupiah yang mengurus. Baik. Saya kembali ke Pak Kapolsek. Jadi Pak Kapolsek sejauh ini rencana pengobatan untuk keluarga ini mappingan ke depannya seperti apa lagi Pak? Perlu kami sampaikan Mbak Pipi sama Mas Dade, setelah kemarin hari Sabtu kami dari Polsek turun ke lapangan melakukan bakti sosial dan memberikan bantuan sembako sesuai kemampuan kita. Kita langsung berkoordinasi dengan instansi terkait. Kita langsung ke Pak Camat, ke Pak Kades selalu mendampingin, kemudian pihak puskesmas. Jadi kita selalu bersinergi. Dari data yang kita peroleh bahwa dari 6 orang itu 2 orang sudah memiliki kartu BPJS. Kemudian 4 orang itu belum ada. Dan saat ini tadi juga kami dari kantor Pak Camat sedang langsung diproses untuk percepatan pembuatan kartu BPJS. Mungkin saat ini itu yang kita lakukan. Baik, Pak Yusuf, tadi kan sempat Mbak Nurjanah bilang kekhawatirannya adalah saat ini dibantu, dikawal begitu ya. Tapi untuk kedepannya agar berkelanjutan keluarga ini bisa ikut, diurus begitu, tidak hilang perhatian. Apa bentuk jaminan atau bantuan yang Pak Yusuf bisakan agar kasus ini dikawal, mereka benar-benar terurus dengan baik, Pak? Tentu kita dari kepolisian kewenangan itu kita selalu berkoordinasi aja Bu dengan pihak kecamatan, pihak mungkin kalau ada bantuan-bantuan dari pemerintah atau dari manapun, kita nanti koordinir di pihak desa, kita salurkan sesuai dengan peruntukannya kepada yang memerlukan 6 orang ini Pak. Bu. Iya, Pak Yusuf, ini kan Anda dan teman-teman dari Polsek melihat kondisi masyarakat begitu ya. Kebetulan ada kegiatan bakti sosial. Ada tidak kekhawatiran di hati Anda, di pikiran Anda maupun di kekhawatiran di teman-teman bahwa sebenarnya kasus masyarakat yang tidak terurus seperti ini sebenarnya masih banyak begitu Cica? Perlu saya sampaikan Mbak Pipi, memang di wilayah hukum Kadu Pandak ini terdiri dari 24 desa, terdiri dari 2 kecamatan, masing-masing Kadu 14 desa, Cijati 10 desa, jadi jumlahnya 24 desa. Atas kejadian ini kita langsung kumpulkan Babin Kaptibmas untuk melakukan pendataan supaya lebih peka lagi, lebih peduli lagi dan mendata masyarakat mungkin ada yang mengalami kejadian seperti Ibu Rupiah dan keluarga ini. Tapi benar, Pak Yusuf khawatir bahwa ini benar-benar cuman tip of the iceberg, benar-benar cuman yang kelihatan, yang sebenarnya tidak kelihatan, yang memang masih butuh bantuan itu jauh lebih lagi. Apakah Bapak khawatir akan seperti itu? Kita lihat aja di lapangan ya Mbak ya. Kita anggota Babin sudah melakukan pendataan juga. Baik, Pak Yusuf dan Mbak Nurjanah, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di Newsline. Doa yang terbaik untuk kesehatan keluarga Mbak Nurjanah semuanya. Mohon salam hormat kami dan juga terima kasih Pak Yusuf. Salam buat teman-teman di lapangan. Kami sampaikan Bu sama Mas Ade. Terima kasih. Pemirsa, sejumlah kasus keluarga menderita lumpuh layu juga pernah terjadi di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Seperti yang dijelaskan kemarin, kita sekarang akan berangkat menuju lokasi. Kita mendapat informasi dari Babin dan Kanit Jamkam, Polsek, bahwa ada satu keluarga, jumlahnya 6 orang. Itu informasinya kita belum tahu ini sakit apa. Nanti pihak kesehatan yang akan tahu ya. Ini informasinya lumpuh semua. 6 orang, satu rumah lumpuh. Udah sekian lama. Kita cek ke sana ya. Kita sama-sama cek ke sana sambil memberikan
bantuan ala kadarnya yang kita mampu. Mohon nanti rekan-rekan berkoordinatif dengan niat tulus ikhlas sebagaimana tugas Polri melindungi, melayani masyarakat. Di wilayah hukum Polsek Kadu Pandak terdapat satu keluarga banyak 6 orang yang lumpuh. Kita selaku anggota Polri harus ada kepekaan sosial, harus ada kepedulian terhadap masyarakat di wilayah hukum kita. Mungkin karena kami juga bilang siang, kita langsung saja berangkat menuju lokasi. Ada yang perlu ditanyakan? Siap. Siap, jelas? Siap. Semuanya jelas? Siap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Siap, gerak! Sebagai cahaya menyinari hidup kita, bekal hidup yang kan terus mengalir di kehidupan. Itu kondisinya sakitnya gimana tuh? Kondisinya ya 6 orang itu sekeluarga sakit mana kaget lumpuh. Tapi belum tahu ya kalau ini biar aja kesehatan lah ya. Tapi sama Maksudnya dia tidak bisa bekerja ya? 6 orang itu tidak bisa bekerja komandan. Jadi sehari-hari dia dikasih sama masyarakat sekitar komandan. Terus 6 orang ini statusnya anak-anaknya semua atau orang tua plus anak ini? Ya 6 itu adik kakak komandan. Kebetulan orang tuanya keduanya meninggal dan dia Orang tuanya lumpuh nggak? Orang tuanya tidak lumpuh komandan. Terus yang 6 ini sejak kapan mereka lumpuh? Ya lumpuh itu bertahap komandan. Yang pertama itu dari tahun 70-an. Lama tuh ya? Lumayan lumpuhnya. Yang kedua 80 dan sekarang kan komandan sampai ke 1. Tapi mereka selama ini kan perlu kebutuhan sehari-hari lah, itu dukungan dari mana atau diwajibkan? Kalau kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah masyarakat sekitar membantu komandan ala kadarnya dari sembako. Cuman untuk obat-obatan mungkin karena terbatas biaya, karena BPJS belum keluar. Oh iya. BPJS-nya dari 6 itu yang udah ada BPJS berapa? Yang nggak ada BPJS cuma 2 orang. 2 orang. Engkau maha melihat, maha segalanya. Sewaktu niat telah diikrarkan, kata diucapkan, tekad diwujudkan. Saat itu Tuhan menyertai kita. Oh bahagianya hati tentram mengingatmu. Mohon kekuatan untuk menjalaninya. Kebaikan dan perbaikan sebagai cahaya menyinari hidup kita, bekal hidup yang kan terus mengalir di kehidupan yang abadi. Itulah yang didamba setiap manusia.
Ya Rabbi, ya Tuhanku, kita luruskan niat dan perbuatan meraih ridho ilahi, walau cobaan godaan selalu menghampiri hidup kita ini, namun harus senantiasa kita selalu istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan kita. Itulah amal baik yang hakiki untuk mendapatkan surgamu. Jalani dengan ikhlas, tulus selamanya. Engkau maha melihat, maha segalanya. Surgamu. Jalani dengan ikhlas, tulus selamanya. Engkau maha melihat, maha segalanya. Sewaktu niat telah diikrarkan, kata diucapkan, tekad diwujudkan. Saat itu Tuhan menyertai kita. Oh, bahagianya hati tentram mengingatmu. Mohon kekuatan untuk menjalaninya. Kebaikan dan perbaikan sebagai cahaya menyinari hidup kita. Bekal hidup yang kan terus mengalir di kehidupan yang abadi. Itulah yang didamba setiap manusia. Ya Rabbi, ya Tuhanku, kita luruskan niat dan perbuatan meraih ridho ilahi, walau cobaan godaan selalu menghampiri hidup kita ini, namun harus senantiasa kita selalu istiqomah dalam kebaikan
perbaiki.